Kepada pimpinan apel. Pemirsa, dalam upaya mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020, banyak unsur yang nantinya dilibatkan untuk melakukan pengamanan, baik dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas. Hal tersebut semata untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran dari adanya proses pemungutan suara pada Rabu 9 Desember mendatang. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengadakan gelar pasukan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020. Bertempat di lapangan Lukjak, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Rabu 11 November 2020, mengundang hadirkan Forkopimda KPU Banyuwangi, Bawaslu, Forpimka, serta perwakilan Linmas dari masing-masing desa. Kegiatan apel gelar pasukan ini guna untuk mematuhi protokol kesehatan. Hanya mengundang hadirkan satu anggota Linmas dari masing-masing desa yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari sejumlah 217 anggota Linmas, masing-masing perwakilan desa tersebut nantinya dapat menyampaikan apa yang sudah menjadi tugas di masing-masing TPS, desa maupun kecamatan. Sebelum kegiatan ini dimulai, tak ketinggalan juga kegiatan santunan terhadap anak yatim piatu disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi. Apel gelar pasukan Linmas yang secara langsung dipimpin Bupati Banyuwangi ini diawali dari pemeriksaan pasukan Linmas, dilanjut dengan penyematan terhadap perwakilan Linmas dan Satpol PP. Dalam kontestasi Pilgub 2020 ini, nantinya diharapkan seluruh petugas khususnya Linmas agar dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga ketertiban, kondusivitas, dan keamanan, serta dapat bersikap netralitas. Hal ini semata untuk kelancaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi di tanggal 9 Desember yang akan datang. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara anggota Linmas yang telah mau mendedikasikan diri bertugas sebagai pengaman baik di tempat pemungutan suara maupun di desa dan kelurahan. Saya lihat memang baru pertama mungkin sejak Republik ini ada apel pasukan Linmas pengamanan pilkada pakai masker di baru sekarang ini. Nah, jadi tadi saya susah melihat apakah sudah sarapan atau belum dari saya lihat. Oh belum, tadi saya tanya ke Pak Satpol PP sudah disiapin makan, siap, ya di belakang sudah saya lihat. Karena susah melihat tadi karena pakai masker semua. Tapi kalau saya lihat perutnya udah gendut-gendut tadi. Nah berarti mungkin sudah sempat sarapan. Nah Ibu dan saya hormati, saya bangga dengan anggota Linmas. Meskipun gajinya tidak seberapa, tetapi demi pengabdian, pengamanan, dan juga ketentraman masyarakat, mereka tetap gagah berani untuk terus berjuang menegakkan berbagai aturan dalam rangka terlaksananya berbagai kegiatan yang ada di tingkat desa maupun kecamatan dan kabupaten. Ibu dan saya hormati, tahun 2020 ini adalah tahun politik yang harus disikapi dengan bijak, karena sebentar lagi akan diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Terkait dengan hal tersebut, saya berharap Linmas harus netral dan menjalankan tugas, fungsi, dan jangan terlibat langsung dalam kampanye dukung-mendukung salah satu calon. Saya minta Linmas juga bukan hanya menjaga keamanan ketika proses pilkada berlangsung. Harapan saya Banyuwangi sudah tumbuh seperti sekarang ini terus kita jaga. Banyuwangi yang 10 tahun ini berkat kerja keras dari TNI, Polri, tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa, kepala dusun, RT, RW, Linmas, para kiai, para ulama, dan doa kita semua. Alhamdulillah, tahun ini berbagai penghargaan yang dalam 10 tahun ini lebih dari 300 penghargaan diperoleh oleh Kabupaten Banyuwangi. Yang terbaru adalah yang sering kami sampaikan, karena kinerjanya ada 900 indikator. Tidak mungkin kalau hanya kerja bupati, sekda, dan para kepala dinas. Karena indikatornya lebih dari 900, maka ini adalah pekerjaan besar dari seluruh rakyat Banyuwangi, termasuk para Linmas dan juga RT RW kepala desa.
di mana kinerja pemerintah daerah Banyuwangi menurut Menteri Dalam Negeri dulu kita ranking 156, kemudian naik ranking 50, dan 2018 kita menjadi ranking 4 terbaik di tingkat nasional kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan bulan ini alhamdulillah Banyuwangi bisa mengalahkan Bandung, bisa mengalahkan Jogja, Surabaya, Kota Pahlawan, Malang, Manado, Bali, dan berbagai kota besar di Indonesia. Depdagri memberikan peringkat Banyuwangi menjadi kabupaten dengan peringkat nomor 1 tertinggi kinerjanya di seluruh Indonesia dengan hadiah 10 miliar rupiah. Ini adalah kinerja dari seluruh rakyat Banyuwangi yang luar biasa, yang belum pernah dicapai sebelumnya. Begitu juga terkait dengan di bidang ekonomi, alhamdulillah, di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, kinerja ekonomi kita dicatat oleh Bank Indonesia yang mencatatkan neraca setiap uang keluar dan masuk di perbankan dan daya beli masyarakat di seluruh kabupaten di Indonesia. Alhamdulillah, dalam bulan kemarin juga sama. Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian mencatat bahwa dinamika ekonomi di Banyuwangi sangat baik dibanding kabupaten lain, yaitu mampu terjaga inflasinya dan daya beli rakyatnya terjaga, sehingga Banyuwangi oleh Bank Indonesia diserahkan oleh Menko Perekonomian Wakil Bapak Presiden menjadi kabupaten dengan terbaik pengelola inflasi dan pengelola daya beli ekonomi masyarakatnya. Ini semua tentu tanpa keamanan yang didukung oleh forum pimpinan daerah dan kita semua tidak mungkin tercapai. Capaian angka-angka ini tentu menjadi akumulasi. Rakyat ini menjadi lebih bangga kepada daerahnya dan lebih percaya diri. Tentu tantangan-tantangan kita ke depan akan sangat berat. Oleh karena itu maka semua ini harus kita jaga. Maka saya minta kepada Linmas bukan hanya menjaga proses pilkadanya nanti berjalan dengan baik. Tolong dari sekarang sampaikan kepada teman-teman Linmas di tingkat desa, karena Bapak sekalian ini yang kita undang karena COVID hanya sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan. Masing-masing kita minta 1 orang, kalau tidak ini 10.000 ya. Nah seperti tahun kemarin itu 10.000 mereka kita apelkan. Tapi karena COVID mau mewakili satu-satu. Maka oleh karena itu tolong yang apel hari ini dengarkan, nanti sampaikan, apelkan di tingkat desa. Kira-kira gitu ya. Yang nggak apel di tingkat desa nanti honornya agak dikurangi nanti waktu harinya. Nah jadi ditulis kira-kira gitu. Nah nggak yang terakhir Buyon, jangan dicatat nanti dikurangi beneran ya. Nah jadi saya sampaikan pertama, tolong dari sekarang dijaga, disampaikan. Mari kita bangun proses politik ini dengan senyum, ya. Saya nggak bisa lihat Bapak senyum atau tidak karena pakai masker. Tapi nanti tindak tanduk kita harus ramah. Mari kita ajak rakyat kita ke TPS, ya. Yang tidak atau belum punya kartu dan lain-lain, tolong dari sekarang bantu untuk berkomunikasi dengan KPU dan Panwas atau dengan teman-teman di tingkat kecamatan. Ya. Nomor 1, ya, ditanya. Yang kedua, ajak ingatkan tanggal 9 mereka itu berangkat ke TPS, ajak dengan baik dan senyum dan netral. Yang ketiga, Bapak Ibu, tolong Bapak juga awasi jika ada penyebaran fitnah di kampung-kampung. Karena fitnah inilah yang selama ini berpuluh-puluh tahun yang menyebabkan Banyuwangi hanya berantem antar kelompok dan tetangga sehingga Banyuwangi tidak bisa maju. Dan 10 tahun ini alhamdulillah karena kita bisa bekerja keras, bisa menjauhi saling fitnah, Banyuwangi bisa seperti sekarang ini. Tepuk tangan untuk seluruh rakyat Banyuwangi dan kita semua. Maka kemajuan dan kekompakan ini jangan sampai dinodai hanya karena perbedaan politik menjelang pilkada. Maka tolong semua Linmas, tadi saya cek, wah HP-nya bagus-bagus Linmas tadi, sampai disakui di depan. Kalau punya HP jangan disakui di sini, gitu. Menurut dokter ini tidak baik, tidak bagus. Jadi nanti kalau bisa dikantong di bawah sini, ya dikantongin yang tadi itu, saya kira bagus. Jangan di sini karena itu bisa mengganggu kesehatan kata Pak Dokter. Nah, tolong besok kalau menyaksikan tokoh atau orang menyebarkan fitnah, Bapak jangan hakimi. Video saja kirimkan ke Pak Polisi. Oke, Pak Polisi ini mana Pak Kapolsek mewakili. Jadi kalau ada orang menyebarkan fitnah, pidatonya memfitnah orang, atau ada selebaran yang memfitnah orang, Bapak Ibu foto, video, kirimkan ke Panwas dan kirimkan ke Polsek, ke Pak Polisi. Gitu ya? Mana Pak Panwas? Nah, Panwas ini tangannya terbatas, maka teman-teman Linmas yang ada di kampung-kampung sampaikan kepada semua Linmas, jika ada orang memfitnah, nyebarkan macam-macam yang itu black campaign kepada siapapun, bukan hanya kepada calon, tapi kepada siapapun dalam rangka menjelang pilkada ini, tolong Bapak ambil, bawa video, bawa foto, serahkan ke Panwas dan serahkan ke polisi.
Pak Panwas insya Allah akan bertindak secara adil. Begitu juga Pak Polisi akan menindaklanjuti Gakumdu untuk melakukan pembahasan. Sehingga dengan demikian insya Allah kalau Banyuwangi semua 10.000 linmas ikut menjaga supaya tidak ada fitnah yang menyebar. Begitu juga tidak ada saling mencaci maki. Insya Allah pilkada ini akan asik, akan menyenangkan dan akan menggembirakan. Sehingga dengan demikian ini betul menjadi pesta demokrasi. Mudah-mudahan pesta demokrasi ini menjadi pesta yang menyenangkan, menjadi bagian atau festival demokrasi sehingga gagasan dan ide-ide nanti terus akan tumbuh di era pilkada, di era pandemi ini. Sungguh COVID ini membuat kita semua berada pada situasi yang sangat sulit. 2021 saya umumkan di tempat ini juga, APBD kita berkurang banyak. APBD kita Pak Camat berkurang banyak, tapi insya Allah TPP-nya nggak saya sentuh. Ya, berkurang banyak ini. Jadi kalau orang banyak program di 2021, ini belum tahu porsi APBD. APBD kita turun dari 3,3 triliun ke 2,7 triliun. Berarti turun berapa itu? Turun 600 miliar Pak Kades. Ini yang banyak usul macam-macam ini, APBD kita ternyata berkurang. Maka oleh karena itu proporsinya besok harus kita atur dengan baik. Karena BPK dan BPKB begitu juga Menteri Keuangan sudah memberi garis, tidak boleh belanja sosial, belanja gajinya lebih tinggi dibanding belanja langsung. Jadi kalau banyak honor-honor, insentif terlalu banyak, nanti berarti akan melebihi belanja langsung. Kalau belanja sosial dan belanja pegawainya lebih tinggi, Pak Jaksa, berarti kita tidak bisa bangun jalan. Usulan-usulan teman-teman tidak bisa. Maka inilah kesulitan yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Bahkan di Bali PAD-nya bukan hanya turun 50%, tapi turun 70%. Bayangkan PAD-nya turun luar biasa. Yang mestinya kalau tidak salah berapa 6 atau 7 triliun, sekarang tidak sampai 2 triliun. Bayangkan. Berarti ini penurunnya luar biasa. Kantor listriknya nyala saja sudah alhamdulillah. Apalagi membuat program-program baru. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di 2021 anggaran kita sangat ketat karena transfer kita berkurang dan PAD berkurang. Oleh karena itu maka ke depan kita perlu bekerja keras, kita perlu bersama-sama. Maka insya Allah saya yakin kalau pilkada serentak khususnya Banyuwangi tanggal 9 Desember ini Pak Kapolsek, Pak Kasim dan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada konflik, maka setelah itu enak, bekerjanya langsung jalan. Tapi kalau andaikan orang main sepak bola hanya untuk masukkan 1-0 saja sampai bundas kakinya dan lain-lain, wah setelah itu nggak bisa langsung kerja, masih harus urut dicari tukang apa namanya? Tukang pijat, cari apa lagi? Wah apalagi sampai kakinya putus, harus sandal putus, nggak bisa langsung kerja besoknya. Betul tidak Pak Linmas? Sampai bal-balan ini model kampungan, main bukan bolanya yang disepak, tapi apa namanya? Gares apa lagi? Sepak bolanya gares, terus macam apa lagi? Nyikut apa lagi? Jegal apa lagi? Wah macam-macam. Kira-kira habis sepak bola sampai sakit semua apa enggak? Kira-kira ada yang jarem enggak? Nah kalau sepak bolanya mainnya kasar, biasanya besoknya nggak bisa langsung kerja. Minimal sehari pijetan, pakai apa? Pakai balsem dan lain-lain untuk relax, baru lusanya bisa kerja. Tapi insya Allah Banyuwangi sudah dewasa, insya Allah main sepak bolanya main baik semua, tidak ada yang ngikut, tidak ada yang jegal, maka insya Allah nyaman semua, sehingga habis pilkada rakyatnya rukun kembali dan kita bisa bekerja untuk Banyuwangi yang lebih bagus. Tepuk tangan buat Ibu dan Pak Sekalian saya hormati. 2. Laporkan segera kepada aparat kepolisian maupun pihak yang berwenang lainnya, Panwas dan lain-lain jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tegur dan ingatkan secara santun namun tegas setiap pihak-pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati secara damai dan aman. Sehingga dengan demikian Panwas bukan hanya bekerja, Pak Panwas, bukan hanya bekerja ketika pemilu berlangsung, tapi mulai sekarang tolong sampaikan kepada semua anggota Linmas sudah mulai bekerja. Salah satunya adalah menasihati, mengingatkan jika ada potensi untuk membuat pilkada kita ini menjadi tidak ramah atau tidak santun. Ibu dan saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas
Terima kasih atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah kepada semua Linmas. Tepuk tangan buat semua Linmas. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan salam kepada seluruh anggota Linmas di desa-desa. Karena mumpung ketemu ini, nanti akan ketemu semua apel di tingkat desa. Salam dari Pak Anas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya memimpin tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena insya Allah Pulau Niki 3 bulan lagi selesai menjabat bupati. Persisnya pertengahan Februari nanti saya telah selesai. Harapan saya siapapun nanti yang akan melanjutkan, Banyuwangi terus harus bangkit, Banyuwangi harus maju, Banyuwangi terus harus hebat karena pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Dan terhadap kekurangan-kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terhadap infrastruktur, jika kemarin telah kita mulai bangun jalan antar kecamatan yang sudah selesai, alhamdulillah sebagian sudah kita lebarkan dan sudah bagus-bagus. Tetapi 1 tahun terakhir, karena anggaran kita fokus di pembangunan infrastruktur penghubung antar desa, yang masuk di kampung sebagian besar mulai rusak dan hancur. Oleh karena itu jalan-jalan kampung yang rusak inilah akan jadi prioritas salah satunya di tahun 2021. Maka salam kepada masyarakat semua, insya Allah 2021 jalan-jalan di kampung merupakan prioritas yang akan kita perbaiki. Tentu di tengah prioritas-prioritas juga yang lain. Inilah yang ingin saya sampaikan, salam kepada seluruh masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sangat banyak kekhilafan dan kekurangan selama saya memimpin di Kabupaten Banyuwangi ini. Inilah yang bisa kami sampaikan. Selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Kita semua berharap agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menunaikan semua tugas dan tanggung jawab kita, sehingga seluruh rangkaian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 nanti bisa berjalan dengan baik, yang akhirnya bisa menentukan siapakah pemimpin yang terbaik untuk mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun, ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henti. Baik. Luruskan. Lurus. Lapor. Perwakilan penyematan tanda peserta. Siap. Penyematan tanda peserta pengamanan oleh Bupati Banyuwangi. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Ya, jadi terkait dengan Pilkada serentak tahun 2020 khususnya Kabupaten Banyuwangi, hari ini kita melaksanakan gelar pasukan Satuan Linmas dan Pol PP. Dan secara keseluruhan anggota yang nanti akan melaksanakan pengamanan membantu TNI Polri ada 10.305 orang yang kita siapkan. Dan hari ini kita melaksanakan gelar pasukan ini perwakilan satu desa, satu kelurahan, itu satu orang. Jadi jumlahnya tadi ada 217 orang yang hadir hari ini. Dengan harapan setelah gelar pasukan hari ini mereka nanti bisa konsolidasi di tingkat desa kelurahan masing-masing, sehingga nanti pelaksanaan mendukung pengamanan Pilkada Banyuwangi ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya 2 orang yang ada di TPS, kemudian 7 orang di kecamatan dan 5 orang di masing-masing desa kelurahan. Ini bisa berjalan dengan baik di lapangan untuk tanggal 9 nanti. Baik H-1 maupun H+1. Itu yang kita harapkan nanti dalam pelaksanaan Pilkada di Banyuwangi tahun 2020. Nah, kalau hari ini kan acaranya pemerintah daerah, jadi kami itu diundang oleh melalui Pak Sekda untuk acara apel ya untuk seluruh Linmas yang nantinya akan mengamankan di setiap desa. Jadi ada 2 jenis, jadi Linmas yang mengamankan di wilayah
TPS itu ada 2 orang setiap TPS, dan di setiap desa ada juga 5 orang di setiap desa. Jadi kalau di TPS itu dari kami meminta dengan bantuan dari pemerintah daerah. Kalau yang hari ini hadir apel ini dari pemerintah daerah secara langsung, karena bukan dia langsung direkrut oleh desa melalui pemerintah daerah melalui kepala desanya masing-masing. Tetapi kami memberikan apresiasi yang luar biasa dengan adanya apel ini. Semoga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banyuwangi ini dapat berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan sangat luar biasa tadi. Walaupun hanya perwakilan 1 orang yang hadir mewakili dari 5 orang itu tadi, tetapi cukup membuat kita semakin bersemangat untuk menjalankan seluruh tahapan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini, karena saya yakin melalui linmasnya yang hadir dan kawan-kawan yang perwakilan yang lainnya yang ada di desa tentunya menjaga kondusivitas di wilayahnya desanya masing-masing dan kelurahannya untuk tetap mengikut sertakan warganya agar datang ke TPS tanggal 9, menjaga kondusivitas. Tadi disampaikan juga oleh dalam sambutan pimpinan apel bahwa jaga dari hoax, jaga dari ketidakkondusifan di masing-masing desa atau kelurahan. Jadi kami dari KPU Banyuwangi berterima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh jajaran pemerintah desa se-Kabupaten Banyuwangi atas support yang sangat luar biasa membantu kami dalam pengamanan dan tentunya untuk menjaga kondusivitas Banyuwangi. Ya, kalau di kami ini kan masih dalam proses. Jadi 2 orang pengamanan petugas penertiban yang ada di TPS masing-masing 2 orang itu kami sudah minta dari pemerintah daerah. Semoga secepatnya ada surat kembali dari pemerintah daerah ke kami mengirimkan nama-nama 2 orang setiap TPS dikalikan 3.745 TPS se-Banyuwangi untuk selanjutnya kami SK-kan. Nah, jadi bersama 7 orang KPPS, jadi totalnya nanti akan ada 9 orang yang ada di TPS. Tentu sebelum pelaksanaannya nanti protokol kesehatan juga kami siapkan, baik yang ada di TPS maupun nanti melalui proses rapid test yang sudah dikeluarkan SE-nya dari KPU RI. Pengamanan ini dibutuhkan karena untuk menjaga situasi di Banyuwangi ini tetap kondusif. Linmas ini dibutuhkan juga pada waktu nanti di pemungutan suara. Jadi anggota Linmas itu ada 2 orang yang diterjunkan di masing-masing KPPS. Kita koordinasi terus, tadi sudah kita ketemu juga dengan Satpol PP terkait dengan beberapa spanduk itu yang nuansanya itu ada provokatif. Kita koordinasi dengan Satpol PP, dengan kepolisian untuk pada hari ini yang belum ditertibkan, nanti kita bersama-sama dampingi dari kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan spanduk tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.